Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu Luna. Selamat hari Minggu kalian. Kalian seneng loh hari ini kalian ada temenin untuk melayani adik-adik yang di rumah ya. Luna mau ikut melayani. Nah gilirannya adik-adik kapan Luna? Minggu-minggu depan lah kalau bisa depan. Ya. Masa iya. cuma aku doang Kita setiap melayani hari. bersama ya. Kita kangen banget sama kalian. Kalian kangen gak sama kita? Kangen banget, tapi gimana? Kita kan belum bisa ketemuan ya. Ini aja nih Luna, kita aja dirinya Social jauh-jauhan. distancing. Jadi walaupun kita berdiri jauh-jauhan, jaraknya berjauhan, tetapi yang dekat apanya? Hati kita. Hati kita dekat, gitu. Kalian semangat gak pagi ini? Semangat kan? Semangat dong, kan hari Minggu adalah hari Tuhan Yesus. harinya Tuhan ya, jadi kita harus semangat. Kita harus semangat. Kalian kemana aja nih? Kak Lia sih maunya ke mall, ke pantai, Seru tuh. makan-makan, lalu jalan-jalan. Tapi itu harapan doang. Karena kan kita nggak boleh ya kemana-mana ya. Kita harusnya di rumah saja. Tapi hari ini kita tebak di mana? Tebak, kita hari ini ada di mana? Di gereja. Di gereja GKI, iya ya. Karena gedung gereja GKI ini sudah dibikin kayak studio. Jadinya kalau buat mau melayani online, kita ke gereja. Pasti kalian tahu ya sudut ini di mana? Ya betul, di mimbar. Bener ya Luna ya? Benar banget. Yuk teman-teman, kita menyanyi bersama-sama. Lagu apa Luna? Lagu Havenu Shalom Aleichem. Pada bisa nggak tuh teman-temannya? Bisa dong, kita kan udah sering nyanyi di kelas. Iya betul, kita sering nyanyi ya. Biasanya kita kalau nyanyi lagu ini biasanya sambil salam-salaman. Tetapi berhubung kita physical distancing jadinya kita ya begini aja. Havenu Shalom Aleichem kayak begini ya. Ya yuk kita mulai nyanyi yuk. Yuk sama-sama Tahu yuk. lagunya ya. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai, damai, damai sejahtera. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai, damai, damai sejahtera. Bagimu damai, damai, damai sejahtera. Oke teman-teman, sebelum kita memulaikan ibadah lagi dan atau kita lanjutkan ibadah lagi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin beribadah pagi ini. Tuhan berkati kami yang ingin beribadah, semoga ibadahnya lancar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati teman-teman yang ada di rumah, supaya mereka sehat selalu dan bisa menonton dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah pagi ini, kita akan menyanyikan lagu bahasa Inggris. Lagunya apa Luna? Singing Glory Praise the Lord. Singing glory praise the Lord. Haleluya. Pasti teman-teman yang di rumah bisa ya. Kan kita suka nyanyikan lagu ini juga. Yuk kita nyanyi yuk. Singing glory praise the Lord. Hallelujah. Singing glory
kita sudah menyanyi memuji Tuhan dengan sukacita. Luna sukacita enggak? Sukacita banget nih Kak. Adik-adik sukacita enggak? Pasti Sukacita pasti ya. Kita sudah menyanyi 2 lagu dan sekarang tiba saatnya kita mau dengar cerita. Oleh siapa? Kakak siapa? Kak Yolanda. Kak Yolanda. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan 1 lagu lagi ya. Lagu untuk kita masuk mendengar firman Tuhan. Lagunya adalah Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Mari kita menyanyi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi. Carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya semua? Puji Tuhan ya, selalu sehat ya. Oh iya, sebelum kita mulai untuk pembacaan firman, perkenalkan dulu. Nama kakak Kak Yolanda. Biasanya kakak selalu ngajar di Aston. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu, salam kenal ya. Sebelum kita mulai untuk pembacaan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita siapkan ya posisi yang terbaik kita. Kita mau satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami mengucap puji dan syukur buat hari ini. Tuhan Yesus masih memberkati kami mulai dari tadi malam hingga sampai saat ini. Dari awal ibadah hingga sampai saat ini kami akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Berbicaralah Engkau Bapa, karena kami anak-anak Tuhan siap untuk mendengar firman-Mu. Engkau yang berkati buat kami agar fokus dapat menerima firman Tuhan, dan juga KPJA agar dapat menyalurkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan yang menyertai sampai dengan ibadah kami nanti akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai untuk pembacaan, Kak Yola mau tanya, udah pada siapin Alkitab belum? Sudah ya? Nah kita mau baca firman Tuhan nih di Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat sampai 25. Kak Yola ulang ya. Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat sampai dengan 25. Perikopnya apa? Iya benar, Filipus di Samaria. Udah dapat semuanya ya? Oke, kita mulai. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ketika rasul di Yerusalem dengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah,
mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya firman Tuhan tentang Filipus di Samaria. Nah, Kak Yola mau nanya nih, sebenarnya Filipus itu merupakan salah satu dari ke-12 murid Yesus atau bukan? Ya, benar sekali ya. Bukan merupakan murid Yesus. Tapi Filipus itu ditunjuk menjadi salah satu diakon yang membantu ke-12 murid Yesus untuk memberitakan Injil. Pasti ada yang bertanya, "Kak, kenapa kok di Samaria? Kenapa kok nggak ya di Yerusalem?" Ya, karena Tuhan Yesus kan sebelum dia naik ke surga, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dia menjelaskan bahwa mereka harus pergi dan menyebar seluruh pemberitaan Injil ke seluruh negeri ya. Jadi sudah ada yang ke Yudea, ada yang ke Samaria, dan belum tentu semuanya harus berpusat di Yerusalem lagi. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar. Ternyata Filipus itu pergi ke Samaria. Pasti adik-adik tahu ya, Samaria itu sebenarnya gimana sih? Pasti banyak yang tahu. Samaria itu adalah salah satu etnis yang sangat dinajiskan pada saat itu. Kenapa dinajiskan? Karena pada saat itu orang-orang Samaria itu adalah banyaknya orang-orang Yahudi yang menikah dengan orang non-Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu sangat menyisihkan orang-orang Samaria ini. Nah, adik-adik, namun dalam hal ini ternyata orang-orang Samaria itu sangat diperhatikan ya oleh Yesus. Pada ingat gak sih firman Tuhan terkait dengan orang-orang Samaria yang baik hati? Nah, dalam hal ini berarti Yesus sangat tidak memperhatikan etnis, ataupun karakter, ataupun suku adat budaya, itu semua nggak diperhatikan ya. Sama dengan halnya Filipus. Filipus pergi ke negeri Samaria dan memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria. Dia juga melakukan mukjizat-mukjizat. Dan ternyata apa responnya? Ternyata orang-orang Samaria juga sangat membulatkan hatinya dan menerima pemberitaan Injil dengan baik. Hal itu terjadi dan juga buktinya apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali ya. Ternyata orang Samaria ini sampai berduyun-duyun untuk memberikan diri mereka untuk dibaptis. Termasuk salah satunya siapa? Ya, Simon. Simon itu pada saat itu diceritakan siapa sih? Ya, benar. Simon itu adalah salah satu orang yang terkaya di negeri itu. Dia juga memiliki kekuatan-kekuatan magis. Dia bisa mengeluarkan roh-roh. Dan dia sangat terkenal pada saat itu. Dan ketika dia mendengar Filipus, dia menyangka, oke, baiklah, aku juga ingin percaya dan juga ingin mengikuti Filipus. Nah, bahkan Simon pada saat itu menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Berita yang baik ya. Nah, adik-adik, ternyata tersiarlah kabar
bahwa Samaria ini menjadi kota di mana adanya pemberitaan firman Allah. Hal ini terdengar oleh Petrus dan juga Yohanes. Kemudian kedua murid Yesus ini pergi ke Samaria untuk membantu Filipus dalam pemberitaan Injil. Apa yang mereka lakukan? Mereka bukannya mengucilkan, tapi mereka membantu untuk melengkapi pemberitaan Injil. Pada saat itu, Petrus dan juga Yohanes datang ke sana untuk melengkapi pemberitaan Injil yang dia lakukan oleh Filipus sebelumnya. Yaitu apa? Yaitu untuk menurunkan Roh Kudus. Adik-adik, ternyata Petrus dan Yohanes melihat bahwa Roh Kudus belum turun kepada orang-orang Samaria yang dibaptis itu. Oleh sebab itu, mereka ingin melengkapi hal tersebut dan membaptis mereka dengan nama Tuhan Yesus. Seperti yang diambil dari Matius 28 ayat 19. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, jadi mereka melengkapi sehingga Roh Kudus turun ke orang-orang Samaria ya. Dan kemudian ternyata hal ini tersiar dan terdengarlah sampai ke telinga Simon. Dan hal ini membuat Simon ingin agar dia juga bisa memiliki Roh Kudus itu dan menurunkannya kepada orang-orang Samaria. Nah, dia melakukan penawaran. Apa penawarannya? Ya, benar. Karena dia orang yang kaya, dia ingin memberikan seluruh uangnya. Yang penting dia itu bisa menurunkan Roh Kudus itu kepada orang-orang Samaria. Padahal sebelumnya dia sudah percaya ya bahwa dia ingin dibaptis dan mengikuti Filipus. Namun ternyata itu semua hanya untuk kedok belaka. Dia hanya ingin agar dia itu semakin terkenal dan bukannya untuk memuji-muliakan Allah ataupun dia ingin benar-benar Roh Kudus hadir di kehidupannya, tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa. Dan semakin orang melihat bahwa dia memiliki kekuatan sendiri, bukan Roh Allah yang terus bekerja dalamnya. Nah, adik-adik, apakah Rasul Yesus pada saat itu menerima dan langsung memberikan apa yang diinginkan oleh Simon? Enggak ya, mereka tahu bahwa Simon tidak memiliki niat yang baik. Dia hanya ingin agar dirinya semakin terkenal. Nah, seperti yang tertulis di ayat 23 ya, sampai dengan 24. Di situ dinyatakan bahwa kelihatan bahwa Rasul Yesus ini ingin agar Simon itu bertobat dan mohon pengampunan. Karena dia memiliki niat yang jahat. Dia tidak ingin menyembah dan menerima Roh Kudus itu sendiri, tapi dia hanya ingin agar dia itu semakin terkenal. Kemudian apa selanjutnya yang terjadi? Ya, ternyata Simon juga memohon. Dia langsung sadar dan dia juga mohon agar didoakan agar tidak terjadi apa yang dikatakan oleh murid Yesus tersebut. Dia mohon agar dia dapat diampuni dan dapat kembali ke jalan yang benar. Adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini? Ya, benar ya, kita mau belajar 3 hal. Ayo yang 3 hal. Yang pertama, ternyata Filipus itu bukanlah ke-12 murid Yesus. Dia adalah seorang diakon yang merindu untuk melakukan pemberitaan Injil yang diutus ke Samaria. Dan dia ternyata dalam kerinduannya itu dapat melakukan mukjizat-mukjizat. Dan juga dia karena kerinduannya itu, Roh Tuhan turut bekerja dalam pelayanannya. Sehingga semakin banyak orang Samaria yang menjadi percaya dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata dalam pemberitaan Injil itu belum lengkap. Sehingga Petrus dan Yohanes menyusul si Filipus. Nah, apa yang kita mau pelajari? Dalam penyusulan ini bukan berarti kedua murid Yesus ini langsung mengucilkan ya. Tapi mereka membantu melengkapi pelayanan ini. Sehingga mereka istilahnya mengencourage gitu ya. Mereka itu membantu sehingga agar Roh Kudus itu turun dan turut bekerja dalam pelayanan mereka. Karena Roh Kudus itu bisa menjaga iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, kita mau belajar lagi bahwa ternyata
dengan kita memiliki kekayaan yang sungguh luar biasa, misalnya kayak papa mama rich gitu ya, kita itu belum tentu bisa membeli karunia daripada Allah. Sama halnya dengan Simon. Dia adalah seorang penyihir yang sangat terkenal loh pada saat itu. Tapi dia tidak bisa membeli karunia Allah untuk menurunkan Roh Kudus kepada orang-orang Samaria pada saat itu. Nah, adik-adik, dari 3 kesimpulan ini, Kak Yola juga mau berikan contoh nih dalam kehidupan sehari-hari kita. Pasti ada yang nanya, Kak, aku kan bukan pendeta, atau Kak, aku kan gak bisa memberitakan Injil. Bisa kok adik-adik, melalui apa? Melalui perbuatan kita. Nah, adik-adik semua pada di rumah ya, semua pasti senang untuk membantu adik, kakak, ataupun orang tua kita. Di musim pandemi ini, kita bisa juga loh menjadi Filipus, ataupun menjadi Petrus dan Yohanes kecil. Dengan cara apa? Yang pertama, dengar-dengaran nasihat. Mungkin di rumah kita pada bosan ya, pada merasa ya ampun udah minggu keberapa nih belum ke pantai, belum jalan-jalan nih sama papa mama. Nah, kita harus dengar-dengaran nasihat daripada pemerintah supaya kita tetap di rumah. Yang kedua, kita juga harus dengar-dengaran dari nasihat orang tua untuk membantu orang tua kakak adik kita. Bukan menjadi kaum rebahan yang kerja tidur aja seharian di rumah. Enggak ya, kita harus membantu agar rumah kita tetap rapi, kerjaan kita tetap selesai, kita tetap juga ikut kelas online dan mengerjakan tugas dan pekerjaan kita dengan baik. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah kita sama-sama mengingatkan. Mungkin di musim pandemi ini banyak ya cobaannya. Pertama, nonton. Kedua, kaum rebahan. Nah, kita bisa mengingatkan papa mama kita ataupun adik kakak kita untuk tidak lupa berdoa, tidak lupa membantu orang tua, dan juga tidak lupa untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif. Nah, adik-adik, semoga dari pelajaran kita hari ini kita boleh mencontoh Filipus, yang dia dalam pelayanannya boleh Roh Kudus juga turut bekerja dalam setiap pekerjaannya. Dan semoga Roh Kudus juga bisa bekerja dalam setiap aktivitas kita ya. Tetap stay at home, cuci tangan, dan juga tetap sehat. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup untuk ibadah hari ini, kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu untuk sampai saat ini kami boleh belajar dari Filipus hari ini, dari Petrus dan juga Yohanes. Tuhan Yesus, biarlah melalui firman Tuhan hari ini dapat kami renungkan dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami boleh menjadi pewarta-pewarta kecil Bapak, dimanapun Tuhan Yesus tempatkan kami. Kami boleh menjadi contoh bagi teman-teman kami, keluarga kami, dan juga nama Tuhan Yesus boleh semakin dipermuliakan dengan tingkah laku kami, perkataan kami, dan juga dengan tutur bicara kami. Kami mau Tuhan Yesus yang boleh pelihara, turunkan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus juga boleh bekerja dan juga melingkupi setiap aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam perantaraan Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut ke pujian, Kak Yola mau challenge adik-adik ya. Jadi buat adik-adik kelas besar yang menonton semuanya, Kak Yola mau buat aktivitas. Nah aktivitasnya itu adalah agar setiap adik-adik melakukan fotonya itu bagaimana sih contoh di rumah nih. Kita kan semua di stay at home, tapi kita boleh menjadi Filipus kecil atau Petrus dan Yohanes kecil dalam kehidupan kita. Tadi kan Kak Yola udah kasih contoh. Nah itu boleh difoto terus dikirimkan ya ke kakak-kakaknya ya. Kak Yola tunggu ya. Atau boleh dipost di IG juga boleh. Pokoknya Kak Yola tunggu buat aktivitas hari ini. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah tiba di penghujung
ibadah kita. Kita sudah menyanyi, memuji Tuhan, kita sudah mengagungkan namanya karena memang Tuhan ya Luna ya yang hanya layak disembah dan dipuji. Iya. Dan kita juga sudah mendengar cerita yang dibawakan oleh Kak Yolanda. Tadi ceritanya tentang apa ya? Oh, siapa tadi tokohnya? Filipus di Samaria, Kak. Filipus di Samaria. Kalau Tuhan memakai Filipus di Samaria, berarti Tuhan juga bisa memakai kita di mana-mana. Iya, dimanapun ya. Yang di rumah, Kak Lia juga di daerah rumahnya Kak Lia, di keluarganya Kak Lia. Semua adik-adik juga bisa dipakai Tuhan ya, sebagaimana Filipus. Kita harus menjadi alat Tuhan yang betul, kita mau menjadi alat Tuhan. Nah, kita akan ditolong oleh Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menolong kita. Betul, Tuhan Yesus menolong kita melalui Roh Kudus. Dengan Roh Kudus itu kita bisa melakukan kebaikan. Karena Luna tahu nggak, sekarang orang banyak loh memerlukan kebaikan kita. Iya. Karena kan dengan pengaruhnya virus corona ini kan orang banyak yang butuh makan, banyak yang butuh pekerjaan juga. Nah, apa yang kita bisa pakai, apa yang bisa kita berikan, apa yang kita bisa bantu, kita bantu mereka ya. Benar, kita juga doakan dan kita juga melakukan sesuatu yang untuk baik. Mereka yang perlu. Sekali lagi siapa yang bantu kita? Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita. Tuhan Yesus membantu kita melalui Roh Kudus. Nah, kita mau menyanyi penutup ya, yang menguatkan dan meneguhkan kita untuk melakukan bagian kita. Anak-anak Tuhan, kita mau menyanyinya lagunya apa? Yesus terang dan hidup kami. Ya Yesus terang dan kuat kami. Yuk kita nyanyi yuk. Ya Yesus terang dan kuat kami, berikanlah api-Mu, bekerja dalam hati kami. Berikanlah api-Mu, supaya oleh api itu hati yang dingin dinyalakan, kasih yang mati dihidupkan. Berikanlah api-Mu, ya Roh Suci yang menghiburkan. Curahkan berkat-Mu yang sangatlah kami butuhkan. Curahkan berkat-Mu, supaya kami berani maju, karena Tuhan mau serta kita. Ajarkan kami berdoa, curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu. Oke Kak Lia, kita udah selesai nih. Iya ya, padahal kita masih pengen kangen-kangenan ya, tetapi kita memang harus selesai kebaktiannya juga. Nah Luna, walaupun kita selesai tapi kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, karena kelas sekolah minggu itu tetap berlangsung setiap minggu dan sudah sejak dari 2 minggu lalu ya, ada kelas kecil dan ada kelas besar. Adik-adik tetap ikut ya, Luna juga ya tetap ikut ya. Iya. Oke, sampai ketemu. Tuhan berkati ya adik-adik semua. God bless you. Terima kasih Luna.